Julius Tahia adalah mantan tentara KNIL yang kemudian menjadi orang penting dalam sejumlah perusahaan besar di Indonesia, dari Bank Niaga hingga Freeport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Julius Tahia. Julius Tahia adalah seorang tentara, politisi, dan pengusaha Indonesia. Ia mendapat penghargaan militer tertinggi Kerajaan Belanda oleh Ratu Wilhelmina saat bertugas di KNIL, dan merupakan satu-satunya orang Indonesia pada masa perang yang menerima penghormatan militer tertinggi dari sebuah negara sekutu selama Perang Dunia Kedua. Ia pernah menduduki sejumlah posisi menteri di negara Indonesia Timur, di antaranya Menteri Penerangan, Menteri Sosial, dan Menteri Ekonomi. Ia juga petinggi di Caltex Indonesia, dan salah seorang pendiri PT Freeport Indonesia. Namanya juga terkait dengan sejarah Bank Niaga. Arsip rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menyebut namanya sebagai salah satu pengusaha yang ikut dalam diskusi masa depan ekonomi Indonesia pasca lengsernya Soekarno. Julius Tahia lahir di Surabaya, yang saat itu masih merupakan bagian dari Hindia Belanda, pada tanggal 13 Juli tahun 1916. Ia merupakan keturunan orang Ambon. Berkat upaya ayahnya, Tahia kemudian dapat bersekolah di Handel School, atau sekolah dagang, karena awalnya, ia memang ingin berkarir di bidang bisnis. Pada tahun 1937, Tahia bergabung ke KNIL. Di KNIL, dia satu leting dengan Soeharto, yang kemudian hari jadi Presiden Indonesia. Ia awalnya mendapat pelatihan sebagai pilot, tetapi kemudian dipindahkan ke pelatihan infanteri. Ia percaya bahwa pemindahan tersebut disebabkan oleh pamannya yang pro kemerdekaan. Ia pun sempat bertugas di Aceh sebelum Perang Dunia Kedua. Suatu malam, di bulan Juli 1942, Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk. Julius Tahia, yang saat itu berpangkat sersan, bersama 12 orang serdadu KNIL, mendarat di Saum Laki, Kepulauan Tanimbar, Maluku Selatan. Kedatangan mereka mengukuhkan kehadiran tentara sekutu di sana. Mereka juga mendapat tugas mencegah pulau ini dijadikan batu loncatan oleh pasukan Jepang untuk masuk Australia, tulis Emil Salim, dalam melakoni hidup adicita Saum Laki, termuat dalam buku bertajuk Julius Tahia. Dari Saum Laki ke barat laut Darwin, Australia, jaraknya sekira 450 km. 29 Juli 1942, fajar sedang merah-merahnya, Tahia dan pasukannya mengintip pasukan Jepang yang baru saja datang. Begitu merapat ke dermaga, dalam jarak tembak yang tepat, Tahia menyeru, "Tembak!" Prajurit Jepang yang tidak mengira akan mendapat ucapan selamat datang, bertumbangan. Sebagian pontang-panting, Tahia lagi-lagi memberi komando, "Tembak!"
Sejurus kemudian, Jepang melakukan serangan balik. Tahia dan pasukannya kabur ke hutan, laju ke pantai, dan dengan perahu Bugis, berlayar ke Australia. Kisah itu menjadi buah bibir. Radio Jepang menyiarkannya. Sesampai di Australia, Tahia CS disambut bak pahlawan. Ratu Wilhelmina menganugerahinya Militaire Willems Orde, sebuah penghargaan militer tertinggi Kerajaan Belanda, sehingga ia menjadi satu-satunya orang Indonesia yang menerima penghormatan militer tertinggi dari sebuah negara sekutu selama Perang Dunia Kedua. 6 orang rekannya yang berhasil selamat juga menerima penghargaan lain. Kemudian ia dipromosikan menjadi letnan. Suatu hari dia didatangi dan diajak oleh seorang perwira Amerika bergabung dalam unit khusus bersandi Z-Force. Dalam unit ini, Tahia diberi jabatan asisten instruktur bagian intelijen. Unit ini bertugas masuk diam-diam ke daerah musuh, mendata kekuatan musuh, dan balik secara diam-diam lagi. Karena itu, kami masing-masing membawa permen maut, yakni pil-pil sianida tak berwarna. Kalau telan, bisa mengundang kematian dengan cepat, ungkap Julius Tahia dalam autobiografinya, Julius Tahia. Tanggal 15 Agustus, tahun 1945, Perang Dunia Kedua berakhir, ditandai dengan menyerahnya Jepang pada sekutu, setelah Nagasaki dan Hiroshima, luluh lantah kena bom atom. 2 hari kemudian, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadilah Indonesia negara pertama yang merdeka, usai Perang Dunia Kedua. Penghujung September, tahun 1945, sekutu sebagai pemenang perang, mulai berdatangan ke Indonesia. Belanda turut serta, begitupun Julius Tahia. Julius Tahia diangkat jadi ajudan Panglima KNIL Jenderal Simon Spoor, musuh besar Jenderal Sudirman. Tahia dan Spoor sudah saling kenal sejak Perang Dunia Kedua. Spoor adalah kepala operasi intelijen di Australia. Bersama tentara sekutu, selaku pemenang Perang Dunia Kedua, Julius Tahia datang ke Jakarta pada 15 Oktober 1945 dengan kapal dagang Belanda. Menggunakan jeep tentara Belanda, dia langsung pergi mencari Johannes Latuharhari, yang tak lain adalah pamannya. Latuharhari, salah seorang petinggi Republik Indonesia. Dia anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI. Kemudian Hari jadi gubernur Maluku pertama. Di tengah jalan, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tadinya saya berharap disambut sebagai pahlawan, tetapi kenyataannya justru sebaliknya, tutur Julius Tahia dalam autobiografinya Julius Tahia. Barulah pada saat itu dia mengerti, pejuang kemerdekaan tidak menginginkan kehadiran Belanda kembali. Di hari-hari berikutnya, sebagaimana diceritakan Tahia, banyak perwira Indonesia kolega saya di Angkatan Perang Hindia Belanda mengunjungi saya untuk mengucapkan selamat tinggal karena mereka bergabung dengan Tentara Republik. Salah seorang kolega yang bergabung dengan Republik waktu itu adalah Subiakto, yang pernah menjadi perwira Angkatan Laut pada kapal selam Belanda yang dipakai untuk pendaratan unit khusus Z-Force. Laksamana Subiakto kemudian Hari menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
Dalam sebuah pertemuan dengan Latuhar Hari, Tahia menyampaikan, sebenarnya dia tidak bisa menembaki bangsanya sendiri. Bagaimana kalau saya menghilang, lalu bergabung, dan muncul lagi bersama anak buahmu? Latuhar Hari kemudian memperkenalkan Tahia dengan Sultan Syahrir. Berkali-kali dia ngobrol Perdana Menteri Indonesia pertama itu. Bagi saya, Syahrir adalah orang yang sangat pandai bicara dan penuh gelora, tetapi tidak menonjolkan diri, kenangnya. Dalam autobiografinya, Tahia mengaku meninggalkan Angkatan Perang Hindia Belanda pada April tahun 1946. Sempat ikut pelatihan di Departemen Keuangan di Jakarta, Tahia lalu diangkat jadi anggota Dewan Perwakilan Maluku Selatan. Ia ambil bagian dalam Konferensi Malino, Sulawesi Selatan, tanggal 16 hingga 22 Juli, tahun 1946. Dalam perundingan menyusun negara federal itu, Tahia berpidato. Saya mengatakan bahwa kita tidak bisa kembali ke sistem pemerintah Hindia Belanda, karena terlalu sentralistis. Saya juga menekankan bahwa Indonesia merdeka, akan tetap membina hubungan khusus dengan Belanda, ungkapnya. Berunding selama 6 bulan, Konferensi Malino memutuskan membentuk Republik Indonesia Serikat. Dipilih pula 7 anggota Badan Penasihat. Tahia termasuk. Tugasnya menyiapkan Konferensi Denpasar, yang akan berlangsung tanggal 18 hingga 24 November, tahun 1946. Konferensi Denpasar, yang dihadiri oleh Van Mook, melahirkan Negara Indonesia Timur, atau NIT. Tahia mengakui, pendukung Republik melihatnya sebagai negara boneka Belanda. Saya sendiri melihatnya sebagai mitra sejajar Republik, dalam membangun negara kesatuan Indonesia. Di NIT, berturut-turut Tahia menjabat Menteri Penerangan, Menteri Sosial, dan Menteri Ekonomi. Secara berturut-turut saya menjabat Menteri Penerangan, Menteri Sosial, dan Menteri Ekonomi, aku Julius Tahia. Tahia termasuk menteri termuda di dalam kabinet NIT. Usianya di tahun 1946 saja masih 30 tahun. Tapi ada yang lebih muda darinya. Perdana Menteri Anak Agung Gede Agung, masih sekitar 26 tahun. Selain pernah jadi pejabat NIT, Tahia juga pernah menjadi perwakilan di Bijeenkomst voor Federal Overleg, atau BFO, alias Badan Negara-Negara Federal, yang berkoordinasi dengan Belanda dan Indonesia. Di masa inilah, Tahia menyempatkan diri ke ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta, dengan menumpang pesawat PBB. Setelah kota Yogyakarta diserang dan diduduki tentara Belanda, pada 19 Desember 1948, dalam apa yang dikenal sebagai agresi militer 2, para menteri NIT di Makassar, ramai-ramai mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap Belanda. Para pejabat NIT, bahkan menuntut pembebasan Soekarno-Hatta, yang ditawan tentara Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada 27 Desember 1949, Tahia masuk Tentara Nasional Indonesia. Saya disumpah oleh Hamengkubuwono IX, Sultan Yogyakarta, sebagai pejabat staf di bawah koordinasi Kolonel Simatupang. Tugas pertama saya, selain tugas-tugas logistik, adalah bergabung dengan tim pengadaan persenjataan, kata Tahia. Di TNI, Tahia mendapat pangkat lebih tinggi, yakni Letnan Kolonel, 2 tingkat lebih tinggi dari pangkat kapten yang disandangnya di KNIL. Dengan demikian, pangkat Tahia cukup tinggi di TNI, lantaran para kepala staf angkatan di TNI hanya berpangkat kolonel. Dengan pengalaman luas di KNIL, Tahia pada 1950 dipercaya ikut menangani perpindahan anggota KNIL ke TNI. Tugas tersebut terbilang sulit. Tak semua anggota KNIL asal Ambon mau bergabung dengan TNI. Terlebih antara Oktober 1945 hingga pertengahan 1946, ada pembantaian orang-orang Ambon. Maka,
Menurut Arsip Kabinet Perdana Menteri RI Yogyakarta, nomor 82, ada anggota-anggota KNIL Ambon yang memandang Tahia terlalu oportunis dengan menjadi perwira TNI. Suatu hari pada 1951, Kasat Kolonel A.H. Nasution memerintahkannya mencari pengalaman di bidang pertambangan dan perminyakan. Julius Tahia masuk Nederlandse Pacific Petroleum Maatschappij atau NPPM, kemudian bernama Caltex. Di alam Indonesia merdeka, sejarah mencatat bahwa Julius Tahia adalah anggota TNI pertama yang dikaryakan di perusahaan swasta, tulis Wisaksono Noiradi, termuat dalam Memimpin dengan Nurani. Caltex merupakan perusahaan minyak Amerika Serikat yang merupakan kongsian dua perusahaan minyak Amerika Serikat, Standard Oil Company of California dan Texaco, sejak awal beroperasi di Riau. Tahia pun mengaku bahwa ia belajar menjadi seorang manajer di perusahaan tersebut. Uniknya, Tahia bekerja di Caltex tanpa kontrak tertulis. Kendati begitu, posisinya lumayan penting sebagai asisten dari Managing Director, yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan yang beroperasi di Indonesia tersebut. Belakangan, Tahia menjadi salah satu pemimpin juga di sana. Sukses memimpin Caltex, pada 1966, dia kedatangan tamu. Rombongan eksekutif Freeport menyambanginya di Jakarta. Mereka ingin belajar kiat sukses Caltex di Indonesia, tulis Tahia. Pada 1966, rombongan eksekutif PT Freeport menyambangi Julius Tahia ke Jakarta. Topik dari perundingan seputar harta karun tanah Papua. Selama di Jakarta, sebagaimana dikisahkan Tahia, rombongan dari Amerika itu menginap di Hotel Indonesia. Sesudah pertemuan saya dengan para eksekutif Freeport, saya menelpon teman, yang pada saat itu menjabat Menteri Pertambangan dan Perminyakan, tulis Tahia, dalam autobiografinya, Julius Tahia. Dia akan melakukan kunjungan ke Amsterdam. Saya dan orang-orang Freeport segera terbang ke sana untuk membicarakan Erzberg, kenang Tahia. Erzberg berada dekat puncak Gunung Zaakam. Tinggi puncak itu mencapai sekitar 4.830 meter. Termasuk gunung tertinggi di antara pegunungan Himalaya dan Andes. Jean-Jacques Dozy, seorang pendaki gunung, menyebutnya neraka geografis atau ujung dunia. Dozy adalah orang pertama yang membuat catatan tentang Erzberg. Pada 1936 hingga 1937, Dozy mendaki pegunungan Jayawijaya, Papua. Dalam catatan perjalanannya, Dozy menulis bahwa dirinya mendapati lapisan batuan yang luas, mencuat di dekat puncak es. Suatu pemandangan yang mencengangkan, dinding batu hitam yang mencuat beberapa puluh meter, dengan bintik-bintik mineral tembaga hijau tak beraturan. Sebagai ahli geologi Belanda, dia mengenali mineral chalcopyrite yang mengandung tembaga pada batu hitam itu. Batu itu diberinya nama Erzberg, yang dalam bahasa Indonesia artinya gunung biji. Cukup lama catatan perjalanan Jean-Jacques Dozy sang pendaki hanya menjadi koleksi perpustakaan Leiden, Belanda.
Dekade 1950-an, peneliti yang kerap keluar masuk perpustakaan Leiden, tak sengaja mengubek catatan perjalanan Dozy. Catatan Dozy dipelajari baik-baik oleh Forbes Wilson, seorang ahli geologi, yang bekerja sebagai manajer eksplorasi sulfur di Freeport. Mencium pesona harta karun di tanah Papua, lobi-lobi pun dilakukan. Sejurus kemudian, PT Freeport mendapat wewenang untuk mengeksplorasi wilayah itu dari Belanda, yang saat itu masih menguasai Papua. Mencuplik Forbes Wilson, dalam The Conquest of Chopper Mountain, April 1960, dirinya mulai mempersiapkan petualangan. Bulan Mei, dia berangkat untuk membuktikan catatan Dozy. Pendakiannya disertai 60 orang, yang dipersiapkan untuk mengangkut kembali sampel biji tembaga. Alam Papua lebih ganas daripada dugaannya. Angin di puncak gunung terlalu kencang. Wilson dan orang-orangnya harus memaku tenda dan kantong tidurnya agar tidak terbang. Pendek kisah, setelah berjibaku, Wilson kembali dengan membawa ratusan kilo sampel batu Ertsberg. Dalam perjalanan pulang ke New York bulan Juli 1960, saya begitu gembira dengan penemuan saya di Ertsberg, tulis Forbes, dalam The Conquest of Chopper Mountain. Namun, hingga 2 tahun kemudian, saya belum melakukan apa-apa. Setiap hari saya cuma makan siang sambil melakukan penelitian tentang ekspedisi awal di Irian Barat di Perpustakaan Umum New York, dan sore harinya, menuliskan catatan tentang ekspedisi 1960, imbuhnya. Enam tahun kemudian, bulan Februari 1966, orang-orang Freeport mendatangi Julius Tahia ke Jakarta. Di Hotel Indonesia, mereka menginap. Melansir cerita Julius Tahia, ternyata, Freeport bersaing memperebutkan Ertsberg dengan perusahaan Perancis. Saya memberikan saran, menjawab pertanyaan, dan menolong mereka, kenang Tahia, dalam autobiografinya. Akhirnya, dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang, Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Itulah kontrak karya pertama Freeport. Kontrak karya tersebut merupakan bahan promosi yang dibawa Julius Tahia untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri, dan misi pertamanya adalah mempromosikan kebijakan penanaman modal asing ke Australia. Penemuan Ertsberg memberi berkah bagi Freeport Sulfur, demikian nama perusahaan itu pada awalnya. Namun, Freeport masih membutuhkan izin dan kepastian investasi. Di periode itu, Indonesia mengalami gonjang-ganjing politik, mulai dari perang perebutan wilayah Papua Barat, hingga tragedi 1965. Freeport memproses perizinan dengan mendapatkan bantuan dari Julius Tahia, yang berperan sebagai perantara. Menurut Meali, Julius Tahia yang mengatur pertemuan antara pejabat Freeport dengan Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia, Ibnu Sutowo di Amsterdam. Selain itu, Freeport menyewa pengacara Ali Budiarjo, yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal dan Pertahanan Direktur Pembangunan Nasional pada 1950-an. Berkat bantuan Ali, Freeport menjadi perusahaan yang pertama kali mendapatkan kontrak karya dengan masa 30 tahun, setelah lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal pada 1967. Atas jasanya,
Pada 1974, Ali Budiarjo menjadi orang Indonesia pertama yang menduduki posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, menggantikan Forbes Wilson. Pada 5 April 1967, di bawah sorotan kamera televisi, Menteri Pertambangan Indonesia, Slamet Bratanata, dan Presiden Freeport Sulfur, Robert Hill, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Forbes Wilson, menandatangani kontrak karya selama 30 tahun untuk pengembangan tambang Ertsberg. Inilah kontrak karya pertama yang ditandatangani Indonesia di bawah Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Pada tahun pertama operasi, Freeport menerima tax holiday, dan harga tembaga saat itu mencapai $1.40 per pon. Freeport pun meraih untung besar. Seiring waktu, Freeport terus meluaskan area pertambangannya. Menjelang akhir 1972, pembangunan jalan selesai dibangun, kereta kabel berjalan lancar, dan jalur pipa konsentrat terpasang baik. Pada Desember 1972, 10.000 ton biji Ertsberg yang pertama berhasil dikapalkan. 3 bulan kemudian, atau tepatnya Maret 1973, Presiden Soeharto meresmikan tambang Ertsberg. Dalam perjalanannya memakai kendaraan jeep, Soeharto memberi nama jalur tersebut sebagai Tembagapura, yang berarti kota tembaga. Tanpa diduga, Soeharto juga mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Arsip rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menyebut Julius Tahia sebagai salah satu pengusaha yang ikut dalam diskusi masa depan ekonomi Indonesia pasca lengsernya Soekarno. Setelah Soeharto menjabat sebagai presiden, Tahia tetap menjadi tokoh yang berpengaruh dan mendapat sejumlah saham dari tambang Grasberg yang baru didirikan, karena ialah yang mendekati Freeport-McMoran agar mau bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia pada tahun 1965. Julius Tahia memiliki catatan karir bisnis yang panjang. Tahia merupakan usahawan yang gesit dan mempunyai banyak relasi. Sebagai orang Ambon, Tahia tidak termasuk dalam elit orang-orang Jawa yang berkuasa. Namun, sebagai bekas militer, Tahia mempunyai banyak sahabat di lingkungan pemerintahan, karena ia mantan Serdadu Knil dan satu angkatan dengan Soeharto. Selepas pensiun dari militer, dia menjadi pengusaha nasional. Tahia merupakan salah satu pendiri PT Freeport Indonesia dan mantan petinggi PT Chaltex Pacific Indonesia. Namanya juga terkait dengan sejarah Bank Niaga. Hampir separuh usianya diabdikan di perusahaan minyak, PT Chaltex Pacific Indonesia, 25 tahun membantu General Manager, dan 10 tahun sebagai Ketua Dewan Direksi. Setelah itu, sejak 1977, ia didudukan pada kursi komisaris utama perusahaan minyak Amerika itu. Kedudukannya yang terakhir itu bisa lemah, bisa kuat, menurut Tahia. Saya menerima kedudukan sebagai ketua Dewan Komisaris, karena tahu perusahaan yang saya tinggalkan ini masih membutuhkan pengalaman bagi orang yang menggantikan saya, kata Tahia, yang menyerahkan jabatan Ketua Dewan Direksi Chaltex Pacific Indonesia kepada Harun Al-Rashid. Di Chaltex, ia dikenal bos yang kukuh menerapkan disiplin. Karyawan Amerika saja takut padanya. Orang Amerika, kalau sampai berbuat salah, out, ucapnya sambil menunjukkan telunjuk ke pintu. Namun, dengan ketegasan dan keterampilannya mengelola perusahaan, produksi Chaltex pernah mencapai 1 juta barel per hari. Kontrak karya Chaltex dengan Indonesia, yang harusnya berakhir pada 1983, dapat diperpanjangnya. Tahia juga memiliki sejumlah bisnis lain. Ia tercatat sebagai pemilik dan anggota komisaris perusahaan tembakau PT Faroka. Ia mempunyai saham cukup besar pula di Procter & Gamble, perusahaan pembuat sabun Kamai, di samping di PT Filma,
yang menghasilkan sabun Palmolive dan minyak goreng. Sahamnya juga tertanam di PT Samudra Indonesia, sedangkan di Bank Niaga, ia duduk sebagai komisaris. Tahia juga pendiri Tugu Insurance, yang terkenal di Hong Kong, dan memiliki saham dalam maskapai minyak Far East Oil di Tokyo. Tidak heran kalau 6 bulan dalam setahun, ia berada di luar negeri, paling tidak di luar Jakarta. Namun, ia tetap pekerja keras yang tidak suka hidup berlebihan. Kalau datang ke rumah saya, tidak ada itu wall-to-wall carpet, katanya. Ia mengaku berusaha mencegah timbulnya rasa iri atau takut orang lain kepadanya. Walaupun keras di dalam penerapan disiplin, Tahia disegani karyawannya, karena sikapnya yang tidak suka menonjolkan diri. Julius Tahia kurang menyenangi publikasi, masa silamnya, ia termasuk orang yang sulit ditelusuri. Tetapi, ia pernah menetap di Australia dalam masa perang yang silam, dan di sanalah, ia bertemu dengan Dr. Gigi Jean Walters, yang kemudian menjadi ibu 2 anak lelakinya. Jean Walters dalam biografinya, berjudul An Unconventional Woman, terbitan Penguin Books Australia pada 1998, menceritakan awal mula mengenal Julius Tahia. Jean Walters, atau lengkapnya Jean Faulkner Walters, lahir di East Brunswick, Melbourne, Victoria, pada 3 Februari, tahun 1916. Dia anak perwira polisi yang berdinas di Victoria Police. Ketika dalam masa studi di jurusan kedokteran gigi Melbourne University, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 24 mahasiswa di angkatannya. Pendidikan tinggi bagi perempuan Australia kala itu, merupakan hal yang langka, terlebih bagi kaum kelas menengah. Perkenalan Jean Walters dengan Julius Tahia, bermula saat orang tuanya mengundang beberapa serdadu Knill, yang bermarkas di Campbell, Melbourne, untuk jamuan minum teh. Untuk membalas kebaikan itu, Julius Tahia pun menelepon untuk mengucapkan terima kasih. Spontan, orang tua Jean Walters mengundang kembali Julius Tahia untuk minum teh keesokan harinya. Cinta pada pandangan pertama, tatkala dia membuka pagar rumah untuk Julius Tahia yang baru tiba, ujar buku itu. Cinta tak bertepuk sebelah tangan, Julius Tahia juga merasakan hal yang sama. Tak perlu waktu lama bagi mereka untuk saling merajut kisah asmara. Singkat cerita, Julius Tahia pun akhirnya menikah dengan Jean Walters di Wesley Church di Lonsdale Street, Melbourne. Dia sudah menjadi Menteri Penerangan di negara Indonesia Timur, tak lama setelah memutuskan berhenti menjadi Ajudan Jenderal Simon Hendrik Spoor, Kepala Staf Knill saat itu. Pada 1947, Jean Walters pun menyusul Tahia ke Makassar, ibu kota negara Indonesia Timur. Mengenang masa revolusi Indonesia, Jean Walters merasa pemikirannya tentang kemerdekaan Indonesia lebih progresif dari Julius Tahia. Aku menjadi pendukung setia kemerdekaan Indonesia, mungkin lebih keras daripada Julius Tahia. Dia sudah banyak menderita di bawah kekuasaan Belanda, sehingga aku terbawa untuk membenci Belanda. Aku berpikir bahwa rakyat Indonesia lebih baik untuk mengurus negerinya sendiri, kata Jean, sebelum dia memutuskan untuk mengikuti acara-acara pro-kemerdekaan Indonesia yang sering diadakan di Melbourne.
Julius Tahia, belakangan dikenal lewat bendera bisnisnya, Austindo, nama perusahaan yang melambangkan kedekatan Indonesia dengan Australia. Maklum, istrinya adalah seorang dokter gigi dari Australia. Selain Soeharto, Julius Tahia adalah mantan sersan Kniel terkaya di Indonesia. Dia memperoleh bintang Mahaputra Nararia dari pemerintah Indonesia, dan Honorary Officer in the Order of Australia, yang diserahkan Perdana Menteri Australia, John Winston Howard, pada Februari 2002. Julius Tahia dikagumi banyak pihak, mulai dari kalangan pebisnis, politisi, ahli pertambangan hingga para bankir. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin, dia juga sangat jujur. Namun, gaya kepemimpinan dia tetap membumi dan tidak menonjolkan diri. Di luar segala sisi etis dan humanisnya dalam berbisnis, Julius Tahia tetap seorang ayah, suami, dan kakek yang luar biasa dicintai keluarganya. Ia memiliki 2 putra, yakni George Tahia dan Syakon Tahia, serta 5 cucu. Julius Tahia selalu hidup seimbang antara pekerjaan dan keluarga. Di sela-sela kesibukan, dia juga selalu mengusahakan waktu bagi istri, anak-anak, dan cucu-cucunya. Pada pertemuan terakhirnya dengan Rosihan Anwar, Tahia menyatakan, "Rosihan, orang seperti kita dari era revolusi, pernahkah berpikir bahwa negara kita akan menjadi seperti sekarang?" Julius Tahia meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 30 Juli tahun 2002 di usia 86 tahun. Ia menutup mata di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, Jakarta, Selasa 30 Juli, pada pukul 5.20, waktu Indonesia Barat. Julius Tahia meninggal tepat 17 hari setelah ia merayakan ulang tahunnya, pada 13 Juli. Sebetulnya beliau sangat sehat, namun belakangan, setelah ibu tidak ada, kesehatannya agak menurun, ujar Alex, salah seorang kerabat Julius, seperti dilansir Tempo. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya di Puncak, Jawa Barat. Bisnisnya diteruskan 2 anak laki-lakinya, George Santosa Tahia, dan Syakon George Tahia. Keduanya adalah komisaris Austindo Group, yang bergerak di bidang kelapa sawit dan pertambangan. George merupakan salah seorang pendiri sekolah PSKD Mandiri, sementara Syakon adalah ketua Dewan Penasehat Medis Klinik Mata Nusantara.